kemarin sudah ada launching Perdana. benar banget. Silakan. Sebenarnya kalau jasa transportasi kan lebih kepada perhubungan ya. Pak Kadis, ini kan Ibu Bupati sekarang mengusung jargon ekonomi pulih bangkit lebih tangguh. Bagaimana pengertian dan pemahaman Pak Sekretaris soal jargon ini, ekonomi? Jargon ini sebenarnya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Medium TV seperti biasanya, dan lebih awal kita sudah sampaikan bahwa program kupas tuntas organisasi perangkat daerah di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan kita akan tetap jalankan, dan kali ini kita sudah berada di kabupaten yang berbeda. Nah, kemarin kita terakhir di Kabupaten Maros. Nah, sekarang ini kita sudah ada di Kabupaten Luwu Utara. Nah, Luwu Utara seperti yang kita sudah tampilkan pada Komingson sebelumnya, kita akan mencoba mengkupas tuntas OPD yang ada di Kabupaten Luwu Utara ini. Apalagi Luwu Utara ini pasca tsunami tahun kemarin. Nah, memang perlu kita gali informasi dan tahu lebih dekat apa-apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah daerah. Nah, OPD perdana yang kali ini saya akan kupas tuntas adalah Dinas PUPRPKP 2. Terlalu panjang namanya ini, ya. Tapi inilah jantung infrastruktur yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Dinas ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Nah, saya sudah bersama dengan Kepala Dinasnya. Beliau adalah Muharwan SPI NSI. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau didampingi oleh Sekretaris PUPRKP 2. Beliau adalah Mahful Jaya. Assalamualaikum Pak Sek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Itu yang penting untuk Pak Kadis, Pak Sek. Iya, siap. Nah, Pak Kadis, kita di Medium TV ini ada namanya program kupas tuntas OPD. Nah, ini dalam rangka keterbukaan informasi publik yang kita galakkan di Sulawesi Selatan. Nah, alhamdulillah Kabupaten Luwu Utara ini adalah kabupaten keempat untuk berpartisipasi masuk dalam program kupas tuntas OPD Medium TV. Nah, kita ngobrol santai saja ini sambil kita coba bertanya-tanya soal apa-apa sih program-program yang sudah dilakukan oleh PUPR Luwu Utara ini. Nah, ini mungkin bisa kita sampaikan ke masyarakat. Dan ada beberapa mungkin program-program yang masyarakat belum tahu, gitu. Nah, Pak Kadis, ini mungkin pertanyaan pertama. Mungkin sebelum kita lebih lanjut, mungkin bisa dipaparkan singkat dan padat dan jelas apa-apa saja menjadi program dan targetnya Dinas PU lah ya, dan selanjutnya apa yang menjadi target dan fokus Dinas PU Kabupaten Luwu Utara yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Luwu Utara. Silakan Pak Kadis.
Baik, makasih Pak Andi dan pemirsa Medium TV yang berbahagia. Pada sore hari ini kami sangat berterima kasih Pak kunjungi dari Medium TV, suatu media yang mungkin nanti bisa mensosialisasikan segala kegiatan-kegiatan di Pemda Luhut Utara, terutama di Dinas PUTR PKP 2 ini. Saya bersama Pak Sekretaris dan teman-teman di dinas ini memang sebagai tugas dan fungsinya itu membantu Bupati dalam kaitannya pekerjaan umum, tata ruang, permukiman, kawasan perumahan, tata ruang, pemukiman dan kawasan perumahan, dan juga terkait dengan pertanahan. Ya. Memang kalau dilihat Pak Andi gemuk sekali. Kita ada 7 bidang, 1 sekretariat. Jadi sebenarnya dinas ini memang dibutuhkan tenaga yang energi yang super gitu ya, ekstra. Jadi memang tugasnya cukup berat Pak. Betul. Apalagi kita ketahui sekarang di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kita kan banyak sekali yang melakukan proses-proses pengawasan. Ya, tentu kaitan ini kami beserta dengan seluruh jajaran itu sangat mengedepankan yang namanya program-program yang investigatif sifatnya. Artinya kita lebih awal memitigasi kira-kira risiko-risiko apa yang kita alami. Kita tahu bahwa pekerjaan umum itu banyak sekali tugas-tugasnya. Betul. Salah satunya adalah bagaimana infrastruktur di Kabupaten Luhut Utara ini lebih diakselerasi kembali, lebih dipercepat kembali dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Keterbatasan dan dinamika dan keterbatasan itu yang menjadi tantangan bagi kami. Namun di samping itu, di dalam proses-proses kegiatan ini baik yang berhubungan dengan kebinamargaan, ya seperti misalnya bagaimana kita membangun jalan, kemudian memeliharanya, sampai kepada meningkatkan kalau dia memang sudah mengalami penurunan fungsi. Kemudian juga fungsi-fungsi lain, misalnya seperti keciptakaryaan, bagaimana proses-proses drainase dalam kota, drainase yang ada di wilayah-wilayah tertentu. Itu juga kita lakukan proses-proses identifikasi sekaligus juga mengasesmen ya. Kira-kira luasan-luasan mana yang perlu dilakukan pembangunan lebih lanjut. Juga ada pengelolaan sumber daya air. Ini kami di Luhut Utara ini, Pak Andi ini sangat sekali ke masalah pengelolaan sumber daya air. Karena kita dalam 2020 kemarin itu mengalami kondisi yang tidak menguntungkan, terjadinya banjir bandang. Betul. Nah, inilah yang mengakibatkan sehingga melalui penugasan Bupati dalam hal ini menginstruksikan untuk kembali merehabilitasi dan merekonstruksi. Apalagi air bersih kan? Ini air bersih, ketersediaan air bersih itu di kawasan permukiman dan cipta karya. Harus bekerja ekstra di situ. Betul. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan air ini kan kita ada 8 sungai besar, Pak. Dan di sini untung saja sungai besar yang ini ditangani oleh pihak Balai Besar Sungai Wilayah Pempengan dan Jendek Berang. Alhamdulillah kita berkolaborasi dengan pemerintah provinsi juga seperti itu, bagaimana kita mengatasi atau tingkat debit dan intensitas curah hujan yang cukup tinggi di Luhut Utara ini dalam rangka untuk bagaimana pengelolaan sumber daya air ini bisa maksimal dan tidak mengakibatkan banjir di daerah hilir. Ini juga ini melakukan penanganan. Di samping itu kita juga ada penataan ruang. Jadi seluruh hal-hal yang terkait dengan pola-pola ruang di Kabupaten Luhut Utara itu ditangani oleh Dinas PUTR PKP 2 ini. Dan pola ruang maksud di sini adalah kemarin tahun 2022 kita telah merevisi, Pak. Revisi Perda Tata Ruang wilayah kita. Sudah direvisi. Sudah direvisi. Dan itu alhamdulillah tahun ini kita akan coba lagi breakdown lagi dalam bentuk rencana detail tata ruangnya, RDTR-nya. Beberapa kota, Masamba, Sukamaju, yang kita coba untuk membuat detail tata ruangnya. Nah, kemudian hal lain pertanahan. Ini pertanahan kan banyak aset-aset Pemda juga ini betul. Amankan sertifikasi. Nah, ini yang menjadi tugas kami dan tentu seperti yang Pak Andi katakan tadi penuh dengan keterbatasan dan kita alami. Saya kira sementara seperti itu. Makasih banyak Pak Kadis. Mungkin ini bisa dipahami oleh masyarakat Kabupaten Luhut Utara tentunya. Nah, sekarang begini pertanyaannya. Pasca
banjir bandang. Ya, pasti Luwu Utara ini punya banyak kebutuhan untuk mempercepat ini pemulihan infrastruktur dan tentunya pemulihan ekonomi. Nah, di sisi lain ada wilayah-wilayah dan kewenangan-kewenangan yang sama sekali tidak bisa bersinggungan gitu. Ada kewenangan daerah, ada kewenangan provinsi, dan ada kewenangan pusat. Nah, mungkin kayak balai, apalagi sungai-sungai besar itu kan itu kewenangan balai. Terus jalan-jalan provinsi yang dituntut untuk cepat dianu, di lain pihak kabupaten sangat membutuhkan tapi mau kerja tidak bisa karena kewenangan nano. Nah, bagaimana mensinkronkan ini supaya keinginan dan program kabupaten ini bisa sinkron dari pusat dan kabupaten? Silakan Pak Rais. Jadi sebenarnya dalam kaitan itu kita ada balai jalan nasional, kemudian balai sungai, kemudian juga balai permukiman. Jadi koordinasi dan kolaborasi itu terus kita tingkatkan. Kemudian juga pemerintah provinsi juga ikut mendukung, walaupun sebenarnya memang yang lebih banyak itu adalah pemerintah pusat. Kita sangat bersyukur Pak Andi, karena kebetulan di Luwu Utara ini dia memiliki salah seorang anggota DPR RI Pak. Oh siap, DPR RI yang kebetulan di Komisi 5. Wah, nah ini Pak Fauzi Pak. Wah, Fauzi ini salah satu putra sulsel ya di sini di Luwu Utara yang memperjuangkan infrastruktur tadi, mengawal karena tugas balai besar Pak. Iya betul. Kalau kami di daerah kabupaten ini apa daya kami? Betul. Batasan yang dimiliki tadi, yang dimiliki ya untuk baik kita memiliki orang yang bisa atau anggota DPR yang bisa mensinkronkan dengan Kementerian PUPR, sehingga proses-proses penanganan bisa lebih cepat, lebih tepat, dan sekaligus juga lebih cepat bermanfaat bagi. Iya. Jadi betul-betul Tuhan ini adil kayaknya. Begitu dapat musibah ya kemarin pasca banjir bandang, butuh pemulihan cepat, ya koordinasi dan komunikasi pusat itu ya. Alhamdulillah ada ternyata anggota DPR RI yang bisa memfasilitasi ya, Pak Fauzi ya. Oke. Pak Kadis, ada beberapa pertanyaan yang kita himpun dari beberapa elemen di masyarakat. Nah, mungkin pertanyaan pertama, apa program unggulan yang sedang dijalankan oleh Dinas PUPR KP2 Kabupaten Luwu Utara saat ini? Silakan. Pasca bencana kemarin itu Bupati mengambil tindakan yang cepat ya, terkait dengan bagaimana kebijakan recovery khususnya di dalam kota Masamba. Jadi beliau secara elegan itu mengambil kebijakan dana pemulihan ekonomi nasional PEN tahun 2022. Itu besar, cukup besar. Kita harus melakukan loan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur itu sebesar 217 miliar. Dan itu dilakukan penanganan bagi daerah-daerah yang memang akses jalannya atau transportasinya itu sangat-sangat parah, terutama di dalam kota Masamba. Dan alhamdulillah sekarang kita lihat hasilnya di dalam kota Masamba itu telah ada jalan betonisasi, dan itu hampir 18 ruas Pak yang ada di dalam kota Masamba itu kita lakukan proses-proses betonisasi. Tentu tidak cukup sampai di sini ya, masih diperlukan koordinasi kolaborasi dengan semua multisektor terkait dengan bagaimana transportasi kita ini bisa diperlancar. Itu yang kemarin menjadi program unggulan. Di samping itu juga kita ketahui bahwa kota Masamba ini kan porak-poranda Pak pasca bencana. Itu mengalami sedikit perubahan-perubahan tematik ya di kawasan itu, baik permukiman dan alhamdulillah warga yang terdampak itu sudah kita bangunkan 1.005 unit. 1.005 unit hunian tetap bagi mereka. Hunian tetap bagi mereka. Secara bertahap Pak. Iya. Ini tinggal sekitar 200 unit lagi yang tersisa. Oh, jadi targetnya 1.005 unit. Iya. Nah, sekarang sisa 200 unit Pak. Yang sekarang ini dibangun di 9 titik. Iya, di wilayah Kabupaten Luwu Utara ini yang berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah bencana kemarin. Seperti itu sebentar Pak Andi. Iya. Sisa 200 ya yang ya? Iya. Oke. Pak Kadis, bagaimana Dinas PU Kabupaten Luwu Utara ini berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur di wilayah pasca banjir sekarang ini?
Baik, jadi sebenarnya secara simultan kita bersamaan dengan program-program yang blueprint pemerintah pusat. Ya. Bagaimana pemerintah pusat juga mencanangkan seluruh infrastruktur yang ada di wilayah Indonesia ini itu dipercepat. Ya, termasuk di dalamnya bagaimana kemarin ini dana alokasi khusus kita itu dikhususkan untuk jalan dan jembatan. Ya, tahun ini juga seperti itu, misalnya kelanjutan-kelanjutannya. Dan ini memang di wilayah kita di sini kita tahu bahwa umur konstruksi itu sangat cepat rentan karena dia mengalami degradasi akibat air yang begitu banyak. Nah, ini juga yang menjadi persoalan-persoalan yang perlu menjadi perhatian besar bagi kami, terutama dalam rangka untuk bagaimana mempercepat proses percepatan infrastruktur. Dan juga hal lain di samping infrastruktur yang jalan dan jembatan, kita juga sebenarnya ini bagaimana IBM, Pak, infrastruktur berbasis masyarakat. Jadi kita memanfaatkan masyarakat, maksudnya memanfaatkan potensi di masyarakat untuk bisa membangun wilayah masing-masing desa. Dan ini memang dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui program sudaya seperti itu. Itu yang kami lakukan sementara. Terima kasih Pak Kadis. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Pak Kadis. Apa langkah konkret yang telah dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan jalan di Kabupaten Belu Utara? Ya, jadi memang kita ini banyak dibully, Pak, terkait dengan jalan nasional. Kita mau tangani bukan kewenangan kita, tapi dengan sumber daya yang kita miliki, komunikasi yang baik dengan pihak balai, provinsi, kita alhamdulillah cepat juga ditangani. Walaupun memang kadang-kadang ya kita tahu lah masyarakat ini maunya cepat, maunya cepat. Sementara kemampuan kita juga terbatas gitu tapi dengan koordinasi yang baik, kolaborasi dengan baik, insya Allah mereka juga akan memperhatikan seperti itu kira-kira. Intinya masyarakat kan tahunya ini jangan rusak rusak mereka tidak tahu kalau ternyata pemerintah kabupaten sebenarnya pengen memperbaiki punya anggaran tapi bukan kewenangan kita gitu mungkin. Ini mungkin masyarakat Belu Utara yang harus tahu gitu kan bahwa bukan pemerintah daerah tidak mau, cuman karena soal kewenangan ini, alhamdulillah satu keberuntungan Belu Utara ini karena mempunyai putra daerah sebagai anggota DPR RI. Kan? Oke. Pertanyaan saya begini Pak Kadis, bagaimana Dinas PUPR Kabupaten Belu Utara untuk mempromosikan penggunaan transportasi umum dan transportasi berkelanjutan. Apalagi kemarin sudah ada launching penerbangan perdana. Silakan. Sebenarnya kalau jasa transportasi kan lebih kepada perhubungan ya. Tapi perlu diketahui bahwa memang tempat mendarat itu kan infrastruktur perhubungan runway-nya. Kebetulan di wilayah kita ini untuk ATR yang berjumlah 18 penumpang, itu baru sampai di situ Pak. Perlu memang lakukan lagi peningkatan runway sehingga nanti ATR 72 bisa lebih cepat lagi mendarat. Itu terkait dengan penerbangan udara. Di samping itu juga kita punya pelabuhan di sini Pak. Ada pelabuhan rakyat kita di Munte. Itu biasa diangkut kelapa sawit Pak keluar dari Kabupaten Belu Utara ke beberapa tempat di wilayah-wilayah luar. Itu kita punya pelabuhan. Dan di sisi lain kita punya jasa transportasi darat juga ada terminal kita, walaupun terminal kita masih perlu ditingkatkan statusnya karena memang masih sifatnya kabupaten. Itu yang masih perlu kita koordinasikan dengan pemerintah pusat, terutama di Kementerian Perhubungan terkait dengan itu Pak Pandi. Yang itulah yang menjadi konsen kami sebenarnya. Dibutuhkan memang koordinasi Pak, koordinasi yang baik, kemudian kolaborasi dan sekaligus juga pemberian informasi yang maksimal seperti sekarang ini medium TV alhamdulillah bisa memberikan informasi seperti itu Pak. Oke. Pak Kadis, ini kan Ibu Bupati sekarang mengusung jargon ekonomi pulih bangkit lebih tangguh. Nah, mungkin saya mulai dari Pak Sekretaris. Bagaimana pengertian dan pemahaman Pak Sekretaris soal jargon ini, ekonomi pulih bangkit lebih tangguh? Silakan. Makasih Pak Andi. Jargon ini sebenarnya muncul kalau kami itu bermula dari yang kemarin kita ditimpa kan. Banjir bandang. Dan melalui keterpurukan terutama dari bidang infrastruktur. Itu langkah-langkah Bupati ini sangat tepat bagi kami. Ada keberanian itu tadi yang dijelaskan Pak Kadis, mengambil kebijakan untuk
untuk bekerjasama dengan pusat melalui SME itu kita pinjaman. Dan dampaknya luar biasa. Saya kan kemarin sebelum sekretaris juga menjabat sebagai Kabid Bina Marga. Oh iya, ya. Nah memang infrastruktur kita ini, terutama saya berbicara di bidang jalan kan, kalau kita membangun sebuah jalan itu kan sekarang ini per kilometer kita butuh dana miliar. Betul. Ya, untuk pengaspalan saja itu kurang lebih 1.350 sampai 1,5 M. Iya. Kota Masamba ini pada saat terkena dampak banjir bandang kemarin, kerusakannya sampai sangat parah, sampai hampir 80% tingkat kerusakan itu. Ya alhamdulillah setelah diambil kebijakan ini untuk meminjam dana, kita teratasi lah. Teratasi ya. 90% Pak ya, bahkan 90% itu jalan di dalam Kota Masamba dan beberapa ruas jalan yang sudah kita kategorikan sangat rusak, bahkan rusak parah. Alhamdulillah kita sekarang sudah dipulihkan kembali ya. Itulah salah satu makna mungkin Ya. Dan perputaran uang akibat terjadinya proyek ini sangat banyak bagi masyarakat. Iya. Saya sekaligus juga pada saat itu sebagai PPK dan menangani langsung kegiatan ini. Ya, alhamdulillah setelah selesai ini memang dampaknya luar biasa. Kami, pemerintah daerah dan sekaligus masyarakat. Betul. Ya, harus lalu lintas moda-moda transportasi berjalan dengan baik lagi. Ya, secara langsung ataupun tidak langsung kan ini memulihkan kembali kegiatan ekonomi. Betul. Dampak mungkin pemahaman dari kami itu bahwa ekonomi bangkit pulih kembali. Iya. Oke, saya kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, apa rencana Dinas PU ini dalam memperluas jaringan transportasi di wilayah yang sulit dijangkau? Kita tahu bahwa ada beberapa kecamatan yang sangat sulit, ya kan? Apalagi Seko dan kecamatan-kecamatan lain. Nah, kira-kira ada atau plan yang sudah direncanakan oleh PU untuk ini? Silakan. Sebenarnya secara rencana besar kami untuk daerah-daerah yang terisolir terpencil ada 3 kecamatan Pak, Rongkong, Seko dan Rampi. Dan untuk kecamatan Rongkong, alhamdulillah jalan yang menghubungkan antara Sabang sampai Sae itu sudah cukup bisa dikenai. Hanya tinggal yang ke Seko. Nah kemarin menurut informasi yang kami terima bahwa pihak balai sudah mengalokasikan anggaran kurang lebih 70 miliar Pak untuk menyambung itu. Ya, ini yang menjadi harapan besar bagi kami karena terus terang hampir 10.000 Pak penduduk kami yang bermukim di wilayah pegunungan ini yang mengalami sedikit hambatan transportasi, khususnya transportasi darat. Namun daripada itu kita bersyukur juga Pak karena kebetulan setiap 3 hari sekali atau 2 hari dalam seminggu itu ada penerbangan Pak. Ya, penerbangan pesawat Susi Air itu yang menghubungkan antara Masamba Seko, Masamba Rampi, dan ini juga ada pesawat kargo. Jadi ada kargo juga? Ada kargo. Di samping pesawat penumpang juga ada pesawat kargo. Jadi waktunya itu selang-seling antara pesawat penumpang dan pesawat kargo. Ini mengangkut kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat yang memang agak susah dijangkau di pegunungan. Ini yang membawa ke mereka. Ini yang terkait dengan proses-proses bagaimana masyarakat pegunungan kita bisa merasakan juga bagaimana transportasi lebih merata. Seperti itu. Tambahan juga transportasi darat Damri sudah masuk, cuma sampai di Rongkong, kecamatan Rongkong. Itu ya betul. Tadi ada yang disiapkan oleh balai 70 miliar untuk jalan. Untuk jalan Rongkong ke Seko. Jalan Rongkong ke Seko ya. Ini kira-kira kapan ini? Tahun ini? Ini tahun ini Pak. Tahun ini. Hanya saja kemarin itu ada hambatan administrasi sedikit terkait dengan ruas yang dikerjakan oleh pemerintah provinsi. Tapi alhamdulillah pemerintah provinsi secara cepat juga ikut membantu kita dalam rangka untuk mempercepat proses. Jadi udah beres ceritanya, tinggal tunggu waktu. Saja. Pokoknya dananya sudah siap, persoalannya sudah tidak ada. Mantap. Iya. Pak Kadis, bagaimana Dinas PUPR KP2 Kabupaten Bogor Utara mendorong pengembangan pariwisata melalui infrastruktur transportasi? Jadi kebetulan di daerah pegunungan ini kemudian daerah pesisir juga seperti itu,
Tapi kalau daerah pesisir kan jangkauan transportasinya lebih mudah. Yang di daerah pegunungan ini terkait dengan destinasi pariwisata yang cukup bagus, itu ada di Rongkong, di Seko, ya, kemudian juga di Rampi. Daerah pegunungan termasuk tenunan-tenunan dari kain kulit kayu, itu dari Rampi, Pak. Destinasi untuk busana ya, busana. Betul. Dan untuk di Rongkong sendiri itu ada Rindingalo. Rindingalo ini masuk 75 besar daerah wisata nasional. Ini kemarin dikaji lebih lanjut, mudah-mudahan kita masuk di 10 besar. Harapan seperti itu. Itu kan dalam proses evaluasi dan penilaian. Dan untuk destinasi, ada juga beberapa daerah-daerah destinasi di wilayah kita ini karena seperti air terjun, kemudian juga air panas, ada di Pincara sini. Ya transportasinya sudah alhamdulillah sudah bagus. Sudah gampang dia? Gampang dilakukan. Lancar, jaya? Lancar. Mungkin nanti ikut membantu Pak Andi untuk mempromosi kota lokal kita yang memang masih kurang pengunjung. Betul. Insya Allah. Kalau kita diminta pasti kita. Ya. Nah, ini dinas pariwisata berarti, ya kan? Oke, Pak Kadis. Bagaimana dinas PUPR Kabupaten terlalu panjang ini. Dinas PU saja. Ya. Dinas PU Kabupaten Bulu Utara melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur. Silakan. Baik Pak Andi. Jadi memang setiap tahun itu secara periodik ya, kita lakukan penjaringan aspirasi di masyarakat melalui musyawarah pembangunan desa. Musyawarah desa, kemudian kecamatan, kabupaten. Berjenjang. Di samping itu juga ada juga perencanaan yang sifatnya makro dari pemerintah pusat, provinsi untuk melihat potensi mana yang bisa dikembangkan infrastruktur. Jadi kita selalu memberikan indeks data, terus ya indeks teknisnya supaya mereka tahu bahwa ternyata di daerah ini ada daerah-daerah yang perlu dilakukan langkah-langkah percepatan dalam kaitan untuk partisipasi masyarakat. Contohnya misalnya kita ada Bendung Baliase, Pak. Bendung Baliase ini kan alhamdulillah sudah hampir rampung di 2024 nanti dan rencananya akan diresmikan oleh Presiden. 2024. Makanya itu merupakan aspirasi bahwa Bendungan Baliase ini perlu dilakukan pembuatan atau pembangunan bendungan. Begitu pula di beberapa sungai yang ada di sini. Itu aspirasi dari masyarakat. Ya. Baru-baru ini kita juga dilakukan dengan pendapat ya di forum legislatif terkait dengan bagaimana membuat bendungan di Rongkong. Karena Rongkong ini intensitas airnya cukup besar. Cukup besar debit airnya dan partisipasi masyarakat terkait dengan bagaimana bendungan ini bisa dibangun. Ini juga terus kita dorong. Nah, kewenangan kita kan bisa mendorong aja. Kalau kita yang mau membangun kan nggak bisa, Pak. Dari pemerintah pusat bisa membangun bendungan Rongkong kembali. Dan alhamdulillah mereka sudah atensi dan kita siap untuk dilakukan langkah-langkah pembangunan. Pak Kadis. Itu yang terkait dengan partisipasi, Pak Andi. Ini kan soal partisipasi tadi. Ada kalimat ada setiap tahunnya periodik dilaksanakan itu musrembang. Nah, masyarakat selalu bertanya begini, kita selalu mengusulkan di musrembang, tapi sampai ke atas tidak masuk itu barang, gitu kan? Nah, mungkin masyarakat ingin tahu bagaimana kriteria menentukan skala prioritas. Nah, yang ini kalau kita lihat pasti prioritasnya di kelurahan ini, kelurahan A, B, C, di kecamatan ini, pasti mereka sudah punya skala prioritas juga kan. Nah, tapi kan di kabupaten ini punya skala prioritas juga, ya kan? Kabupaten ini skala prioritas dengan melihat kemampuan keuangan daerah tentunya kan. Nah, mungkin bisa disampaikan ke masyarakat supaya mereka bisa mengerti bagaimana itu mengukur skala prioritas untuk kabupaten. Silakan, Pak. Jadi sebenarnya kalau pemerintah desa kan dia juga punya kewenangan sendiri terkait dengan APBD desa ya. Terkait dengan itu. Namun kalau misalnya usulan mereka tidak tertampung di dalam rencana APBD desanya, itu kan akan diangkat ke tingkat kabupaten. Tentu dalam rangka itu ini kan diperlukan koordinasi dan kolaborasi dengan semua stakeholder. Ya, untuk menentukan yang mana yang penting dan yang mendesak. Tentu dikoordinasi oleh Badan Perencanaan Daerah. Bapak Lukanda ya. Terkait dengan ini bagaimana menentukan skala itu.
Karena hampir sebagian besar Pak, 70% diantaranya usulan yang ada itu infrastruktur semua Pak. Betul. Nah inilah yang membuat kadang-kadang kita kalau dibantu di sini bagaimana? Bantu di sini bagaimana? Iya. Ini yang perlu kita kaji lebih lanjut. Ya, asas manfaatnya, kemudian dampaknya bagaimana, kemudian berapa orang yang akan merasakan apa itu dibanding kalau ini yang kita bangun. Nah, ini dibutuhkan insting teknis ya. Ini bisa Pak Sekretaris yang lebih tahu bagaimana menentukan skala prioritas untuk perencanaan itu. Silakan Pak Sek. Kalau mengukur ini juga sedikit agak rumit juga ya. Banyak faktor. Betul. Jadi faktor keinginan terutama itu. Betul. Saya juga punya pengalaman dulu Pandi di bidang pemberdayaan sebelum saya berangkat oleh dulu. Ini kami lakukan yang tugas-tugas begini. Ada memang kalau kita baca secara psikologisnya mereka, kadang dikatakan dimasukkan kebutuhan mendasar, kebutuhan pokok. Padahal pada dasarnya keinginan. Iya. Sebagai aparat. Berbeda tipis ini Pak Sek ya, berbeda tipis antara keinginan dan kebutuhan begitu kan? Oke. Betul sekali. Iya. Karena saya kan punya pengalaman. Iya, betul. Gali usulan itu. Betul. Ya, kita juga nggak salahkan sih dari masyarakat. Yang namanya keinginan kebutuhan tadi itu kita katakan beda-beda tipis. Nah di sinilah kita butuh kebijakan memang dari aparat sekaligus pemerintah yang untuk melayani fungsi pelayanan kan. Kita menggali apakah benar-benar ini sudah masuk kategori itu yang seperti tadi kebutuhan sebagai kebutuhan pokok lah. Tanda kutip kan kebutuhan pokok. Nah kadang memang sih pemerintah kita tampung semua, tapi itu kembali lagi memang itu terkait dana lah. Kemampuan anggarannya. Kemampuan anggaran daerah. Sebenarnya kita dari pemerintah sih ingin memenuhi semua itu. Memenuhi karena kita sebagai pelayanan ya kan kita tahu di mana-mana ini sudah berlaku di seluruh Nusantara kita mungkin ini. Ya jatuh-jatuhnya lagi kebutuhan anggaran. Betul. Tapi bukan juga rintangan utama itu ya. Artinya kita step by step kita lakukan itu. Jadi memaksimalkan lagi di antara kebutuhan mendesak pokok itu. Betul. Jaring-jaringnya ya syukurlah kita juga itu tadi katakan Pak Ajis ada APBD desa kan, ini pemerintah pusat, kebijakan pemerintah pusat meluncurkan itu dana ADD yang kita kenal itu, jadi dan bantuan dari dana kabupaten juga muncullah itu APBD desa. Ya ini untuk mengurangi juga ya ketimpangan di desa. Jadi pada dasarnya percayalah masyarakat bahwa pemerintah kabupaten itu tidak ingin mengecewakan tanda kutip, tetap ingin memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat di desa. Ya mungkin melalui musrembang itu kalau tidak terpenuhi tahun ini, insya Allah tahun depan lagi kita. Oke. Pada dasarnya itu mungkin Pak Andi. Ya. Intinya bahwa pemerintah kabupaten ini sebenarnya pengen sekali memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan, karena kebutuhan dan keinginan ini kan beda-beda tipis ini kan. Nah, kalau kita skala prioritaskan, ya sebenarnya lebih prioritas kebutuhan gitu kan daripada kepentingan, keinginan gitu kan. Nah, tapi intinya masyarakat pemerintah kabupaten ini intinya mau menyenangkan semuanya, cuman lagi-lagi keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten tentunya. Nah, ada pertanyaan politik ini. Saya mulai dari Pak Kadis, dan ini mungkin sebentar dijawab ya. Ada namanya Ibu Indah sebagai bupati. Mendengar Ibu Indah ini, apa yang ada dalam pikiran Pak Kadis? Ya, jadi kalau Ibu Indah ini cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Jadi beliau tidak gelisah kalau melihat sesuatu itu tidak dilaksanakan segera. Oke. Jadi kegelisahan itulah yang menimbulkan dia berani untuk seorang ibu seorang perempuan yang mungkin insting perempuan yang berkembang di situ, dia harus segera dia nggak tidur kalau nggak memastikan bahwa wilayah ini aman gitu. Kemudian dia tepat gitu, mengambil tindakan yang tepat. Jadi beliau itu cepat dan tepat. Hanya saja biasanya kita ini sebagai yang menjabarkan itu kadang-kadang kita yang keteteran. Cepat, kita yang keteteran. Tadi ada keterbatasan. Tapi beliau memaklumi itu dengan mencarikan jalan supaya bisa cepat dan bisa tepat. Seperti itu saya. Pak Sek, apa yang ada dalam pikiran Pak Sek ketika mendengar Ibu Indah? Energik. Lincah, memorinya kuat. Energik, memorinya kuat ya? Iya.
Beliau itu memang kuat. Oke. Kadang kita menyampaikan, kita misalnya saya pengalaman kemarin Iya. di Maros ya, itu ruas-ruas jalan kan saya biasa lupa sih. Iya. Saya justru ingat itu. Oh, Masa kau nggak tahu ruas ini kan? Oh iya siap Bu. Iya. Itu tadi. Memori Memori. Lincah. Dan memorinya kuat. Ya, Dan ya. kan itu sudah terkait lincah. Iya. Jadi dia energik dan memori kuat. Ya. Iya. Katanya bagus. Oke, Pak Kadis, saya mulai dari Pak. Ini kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin Pak Sekretaris punya pesan untuk masyarakat Kabupaten Luwu Utara, sekaligus closing statement untuk masyarakat. Silakan. Ya, harapkan Bu. Ya untuk saudara-saudaraku di Kabupaten Luwu Utara ini, kita kan ini pemerintah ingin memenuhi semua yang kita katakan tadi, keinginan itu baik keinginan, kebutuhan. Wilayah kita ini sangat luas. Saya kalau nggak salah ini Kabupaten Luwu Utara kabupaten yang terluas di Sulawesi Selatan. Ya. Setahu saya, kalau Ya. belum berubah ya, Ya, kurang lebih 7.000 km persegi. 7 7.000. kilometer persegi. Iya. Iya. Itu tadi kami katakan bahwa pemerintah ingin memenuhi, bukti bupati ingin memenuhi. Pasca banjir bandang ini, beliau mengambil kebijakan, berani melakukan kerjasama yang mengambil kebijakan utang dana melalui SNI. Kita merehabilitasi dan merekonstruksi ulang jalan yang rusak, sarana-sarana infrastruktur, baik itu terutama jalan, sungai, dan perumahan-perumahan masyarakat. Itu sudah dijelaskan tadi. Jadi kami mengharapkan sabarlah ya. Pemerintah tidak diam ya. Pemerintah melalui Bupati Luwu Utara terus bergerak. Mudah-mudahan dalam akhir jabatan beliau sampai walaupun kelanjutan bupati-bupati yang lain, Luwu Utara ini bisa menjadi lebih baik lagi. Sesuai dengan slogan Ibu tadi, jargon Ibu, bangkit, kuat dan pulih kembali. Ekonomi pulih. Lebih tangguh, ya, bangkit lebih tangguh. Ya, lebih tangguh. Saya kira demikian. Oke. Pak Kadis, apa harapan Pak Kadis kerjasama antara lintas lintas OBD dan harapan Pak Kadis untuk masyarakat Kabupaten Luwu Utara? Silakan. Baik, jadi untuk kolaborasi Ya. OPD ini memang menjadi hal yang mutlak. Oke. Karena tanpa kolaborasi, kalau kita ini bukan bekerja di ruang hampa, Ya. kita banyak dinamika yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama yang baik Oke. di dalam lintas sektor. Harapan kami pada masyarakat Luwu Utara adalah bagaimana kita support kami. Kemudian kami sangat membutuhkan masukan-masukan dari semua pihak yang ada di Luwu Utara, termasuk di masyarakat Luwu Utara terkait dengan infrastruktur. Karena kami hadir di sini bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat yang sekarang ini mengalami keterpurukan akibat banjir bandang dan pandemi COVID, dan diperlukan pemulihan ekonomi yang lebih baik lagi di daerah Kabupaten Luwu Utara. Saya kira seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Kadis. Pak Sek sudah menyempatkan waktu berbincang dan berbagi cerita tentunya kepada masyarakat Kabupaten Luwu Utara pada khususnya dan masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya. Nah, kita sudah ngobrol panjang ini dan masyarakat saya yakin sudah bisa mengetahui bahwa apa sih tugas-tugas Dinas PU dan apa yang sudah dikerjakan oleh Dinas PU dan bagaimana kendala dan rintangan untuk membantu kepentingan dan kebutuhan masyarakat nanti ini. Terima kasih Pak Kadis. Mudah-mudahan kita akan ketemu di program yang akan datang. Pemirsa Medium TV, saya sudah ngobrol banyak bersama dengan Kepala Dinas PU dan Sekretaris PU. Ada beberapa yang saya harus garis bawahi dari obrolan kami. Pertama, masyarakat Luwu Utara ini patut bersyukur karena mempunyai putra daerah yang sekarang bisa menjadi fasilitator antara pusat dan kabupaten. Beliau adalah Pak Fauji sebagai anggota DPR RI. Nah, terus kedua,
dari bantuan perumahan, ya, dari 1.005 sekarang sudah sisa 200. Nah, ini akan diselesaikan secepat mungkin oleh pemerintah daerah dan teman-teman di PUPR. Nah, ketiga, pihak balai sekarang sudah menyiapkan anggaran 70 miliar untuk menyambung jalan dari Rongkong ke Seko. Nah, itu mungkin yang perlu masyarakat tahu. Nah, saya juga harus garis bawahi bahwa ternyata Bupati Utara Ibu Indah di mata Pak Kadis dan Pak Sekretaris, beliau adalah orang yang paling gelisah ketika ada persoalan di Kabupaten Luwu Utara, dan beliau adalah wanita energik dan mempunyai memori yang sangat kuat. Terakhir, Pak Kadis PU berharap kolaborasi antar SKPD itu sangat dibutuhkan untuk bersama-sama memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kita akan ketemu pada narasumber yang berbeda dengan waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.